Mendukung program ketahanan pangan, Yayasan Krishna Galensia aktif membangun kerjasama multi pihak di Kabupaten Timur Tengah Utara. Berikut liputan selengkapnya. Kegiatan pengembangan pertanian hortikultura di kelompok tani Tainau Desa Oenak, Kecamatan Nomuti, serta di Rutan Kelas 2B Keva Menanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, kini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi multi pihak mampu melahirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Inisiatif bersama antara lembaga GIZ Jerman, Yayasan Krishna Galensia Sowe, Rutan Kelas 2B Keva Menanu, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan komitmen, kepercayaan, dan kerjasama. Program ini tidak hanya menyasar peningkatan produksi pangan. Lebih dari itu, tujuannya adalah mendukung ketahanan pangan nasional, memenuhi kebutuhan gizi seimbang, serta membekali para petani dan warga binaan dengan keterampilan produktif di bidang hortikultura, keterampilan yang kelak dapat menjadi sumber penghidupan yang bermartabat. Namun yang paling menggetarkan adalah nilai kemanusiaan yang melekat dalam program ini. Bagi para warga binaan, kegiatan ini bukan sekedar mengolah tanah atau menanam bibit. Ini adalah kesempatan untuk kembali menemukan diri, membangun harapan dan mengembangkan martabat di tengah proses pembinaan yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, mental, dan kemanusiaan. Pantauan KLTV News Kamis 13 November 2025 di lahan kelompok tani Tainau Desa Oenak menampilkan geliat aktivitas pertanian hortikultura yang berkembang pesat. Dengan pendampingan intensif dari Yayasan Krishna Galensia, lahan milik kelompok tani ini kini menjadi pusat produksi berbagai komoditi unggulan, termasuk sawi, kol, tomat, kangkung darat, hingga buncis. Produktivitas yang meningkat tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada pendapatan kelompok yang kini mampu meraih keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Capaian ini menjadi energi baru bagi para anggota kelompok, bahwa kerja keras, disiplin, dan transfer pengetahuan yang tepat dapat benar-benar mengubah masa depan keluarga mereka. Sebagai ketua kelompok Tainau di Desa Oenak, kami sangat berterima kasih, sangat beruntung bisa mendapat pendampingan dari Krishna Foundation. Karena apa yang mereka bawa ke sini adalah hal yang baru kami temukan dan sangat bermanfaat untuk kami. Mulai dari persiapan lahan, penataan bedeng, persiapan bibit, penanaman, pemupukan, dan kemudian sampai ke pasar. Sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kami semua. Teknologi itu pemupukan. Pemupukannya itu sangat berbeda dengan apa yang selama ini kami jalani. Yang kami tahu. Tadinya kami pikir pupuk itu seperti biasa, tapi ketika kami bertemu dengan Krishna Foundation, kami lebih diajarkan untuk cara pemupukan yang benar, dengan setiap jangka waktu yang tepat. Pemupukan yang kami tahu harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jam. Dia meleset dari itu, maka akan terjadi persoalan untuk tanaman. Kemudian pada saat panen pun demikian, penanganan hama pun demikian. Kapan kita harus pupuk, kapan kita harus kasih obat untuk hama, dan lebih kita dianjurkan untuk pakai yang organik, bukan pupuk-pupuk kimia. Itu nilai plus yang kami dapat dan baru kami temukan ketika kami bersama-sama dengan mendapat pendampingan dari Krishna Foundation. Sesuatu yang sangat baru dan kami berterima kasih sekali bisa dapat itu. Apa yang dilakukan oleh Bapak Max dan kelompok dan pendampingan dari Krishna, apa dampaknya untuk persoalan ekonomi dan sosial? Silakan, Pak. Dampaknya sangat luar biasa untuk kami, karena ketika berbicara tentang pasar, Krishna Foundation tidak hanya mendampingi kami pada penanaman, tetapi kepada pasar dan saat mana pasar butuh apa. Kemudian harga itu juga kita sudah diajarkan bagaimana menanam dengan jadwal kapan harus panen untuk jual ke pasar dengan harga yang sesuai kita punya capaian dan kebutuhan. Sangat membantu kami dari sisi ekonomi. Saya menyesal terlambat jadi petani. Menyesal sekali. Kalau saya tahu, saya mengerti ini dari awal, mungkin saya juga tidak sibuk dengan politik. Mari kita berpolitik dengan tanaman, berpolitik dengan tomat, bagaimana buat tomat ini berbuah bagus dan mendapat nilai yang besar, hasil yang baik.
kemudian berpolitik dengan sawi, bagaimana sawi itu bisa dimakan enak dan bisa bermanfaat untuk kita punya jiwa, dan kita juga tidak bisa ditekan oleh siapa-siapa. Kita hidup sesuai keinginan kita tanpa takut apapun. Di balik tembok rutan kelas 2B Keva Menanu, kisah serupa juga terukir. Melalui pendampingan multi pihak, para warga binaan tidak hanya diajarkan cara mengelola lahan hortikultura, tetapi juga didorong membangun rasa percaya diri bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk berkarya, berkontribusi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik usai menjalani masa hukuman. Kalau Januari tambah naik ini. Kami mendukung Asta Cita yang menjadi visi pemerintah, dan juga tindak lanjut ini akselerasi 13 akselerasi yang memang ini sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi kami ada dua hal penting hubungannya dengan pelaksanaan pembinaan kemandirian. Ini kami dituntut untuk mampu memberdayakan warga binaan pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan, sekaligus kami juga diminta untuk mampu memberdayakan warga binaan untuk menumbuhkan UMKM. Di bidang pertanian hortikultura ini ya, kami bekerja sama, berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan juga dari Yayasan Krishna Foundation. Di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, kerjasama multi pihak ini menjadi implementasi nyata komitmen pemerintah dan mitra internasional terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 1 tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Koordinasi lintas lembaga, kehadiran pendampingan teknis di lapangan, serta keberpihakan pada kelompok rentan menunjukkan bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang memanusiakan manusia. Dari Desa Oenak hingga balik tembok rutan Keva Menanu, program ini telah menanam lebih dari sekedar sayuran, tetapi harapan, kemandirian, dan kehidupan baru. Paul Celere, KLTV News, melaporkan.